jalan keluar dari suatu masalah terletak tepat pada masalahnya. Itu karena ini ayat ini tadi. Karena jalan keluar itu terjadi atau ada tepat pada masalahnya. Maka kalau teman-teman lari dari masalah, berarti lari dari jalan keluar. Nah, kalau ini wajahnya berkerut, berarti itu sedang berusaha menerima dan tidak mungkin bisa. Karena menerima itu harus melepas usaha. Jadi menerima itu tanpa usaha. Wong menerima kok. Menerima itu pasif, nggak ada usahanya. Maka, lalu menerima tubuh kita apa adanya. Menerima pikiran kita apa adanya. Menerima emosi kita apa adanya. Menerima keinginan kita apa adanya. Dan pada puncaknya menerima aku kita. Menerima identitas kita apa adanya. Sering nanya, masa sih Ustadz orang nggak menerima tubuhnya sendiri? Loh, banyak. Misalnya teman berkaca nih, nah, coba mengambil kaca atau cermin. Lalu teman-teman melihat wajah teman-teman sendiri. Ini salah satu tipsnya ya. Atau banyak yang memahami itu yang dimaksud menerima itu menerima yang di sini saja, menerima lingkungan atau menerima objek yang dianggap masalah itu. Seakan-akan kan begitu yang dipahami ya. Padahal yang dimaksud menerima itu menerima ini, menerima aku psikologis kita ini apa adanya. Nah, aku psikologis itu dibentuk oleh ini ya, oleh tubuh, oleh pikiran. Nanti misalnya teman-teman nih melihat cermin, coba teman-teman rasakan betul, dirasakan. Aku bisa menerima hidung saya enggak ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman sufi semua, kita akan melanjutkan kuliah kita. Hari ini saya akan mereview kembali tentang menerima atau qanaah di dalam konsep tasawuf ya. Ya, hal ini perlu mungkin perlu saya ulang-ulang karena banyak pertanyaan ke admin ya yang menanyakan dan saya merasa dan menduga sepertinya teman-teman mungkin masih masih apa ya, konsep penerimaan ini masih abu-abu gitu, masih belum terlalu jelas gitu. Saya ingin mengulangnya tentang konsep tentang qanaah atau menerima. Ya. Nanti ada level-level menerima ya. Jadi menerima itu sebenarnya ada level-levelnya ya. Ya baik ya. Jadi pada awalnya kita mengapa harus menerima itu? Karena kuncinya sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an kalau kita baca ya, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Ini kan ayat yang sangat sering teman-teman dengar. Fa inna ma'al usri yusro. Bahwa sesungguhnya bersama, jadi bukan setelah ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu diulang lagi untuk penegasan ini. Inna ma'al usri yusra. Jadi ini penegasannya itu oleh Allah itu penegasan pangkat tiga ya. Inna, nah ini inna. Lalu diurangi lagi inna. Itu kan sesungguhnya dan sesungguhnya. Lalu pengulangan ini juga sesungguhnya lagi. Jadi sesungguhnya yang Allah ingin menegaskan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bahwa bersama ya bukan setelah, ya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Lalu para sufi makanya mengatakan jalan keluar dari suatu masalah terletak tepat pada masalahnya. Itu karena ini ayat ini tadi. Jadi kalau di situ ada kesulitan, nah di dalamnya atau bersamanya itu kemudahan. Diulang lagi, sekali lagi ini penegasan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran,
kita maknani secara lebih rinci dan lebih dalam, nanti kita memahami, oh ternyata ini bukan hanya sekedar setelah kesulitan ada kemudahan, itu ada penegasannya sampai 3 kali. Inna, lalu pengulangan. Ini kan penegasan yang seakan-akan Allah ingin memberi nasihat kepada kita untuk mantep, ya Pak ya, untuk optimis gitu. Sehingga itu tadi, jalan keluar dari suatu masalah terletak tepat pada masalahnya. Jadi artinya apa? Kalau jalan keluar tepat pada masalahnya, teman-teman jangan lari dari masalah gitu, karena ada di situ ya. Jadi karena jalan keluar itu terjadi atau ada tepat pada masalahnya, maka kalau teman-teman lari dari masalah, berarti lari dari jalan keluar. Ya, ini konsep yang saya kira harus dihayati betul ya, dihayati, dipahami bukan hanya secara logika, tetapi dimasukkan ke ruang dada, bukan hanya di kepala ya, bukan hanya memahami di sini, tetapi memahami dalam makna apa namanya, di dalam ruang dada. Ya, memahami bukan hanya di kepala tapi di shoulder ya itu. Nah, jadi jalan keluar dari suatu masalah terletak tepat pada masalahnya. Artinya kalau teman-teman lari dari masalah, teman-teman lari dari jalan keluar. Lalu kita baru eh, bisa berada di dalam, mau berada di dalam masalah ketika kita menerima masalah itu ya. Jadi penerimaan. Nah, itulah mengapa lalu saya sebut bahwa qanaah atau menerima itu adalah sumber dari penyelesaian masalah ya. Jadi penyelesaian masalah itu pintu gerbangnya qanaah, menerima. Kenapa harus menerima? Agar kita nggak lari. Ya, agar kita nggak lari. Kalau lari berarti lari dari penyelesaian, kan rumusnya gitu. Rumusnya di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, berarti penyelesaian masalah tepat ada di dalam masalahnya. Berarti kalau teman-teman menolak, lari dari masalah. Berarti teman-teman lari dari penyelesaian masalah. Ya, itu mengapa demikian, itu alur alur logikanya begitu ya. Makanya sebenarnya masalah itu menjadi sering berlarut-larut karena kita menolak. Ya, jadi masalah terjadi karena penolakan itu. Nah, saat kita menerima, ya sebenarnya nanti itu menerima itu yang mana? Ini kalau ini saya apa, jujuk di yang paling tinggi ya. Menerima tentang kefanaan kita, itu kehampaan, keheningan kita atau suwung. Kalau kita bisa menerima kehampaan, kalau kamu bisa menerima kehampaanmu, maka kehampaan itu akan memelukmu mesra. Jadi kalau kamu menerima kehampaanmu, maka kehampaan itu akan memelukmu mesra. Artinya menerima itu menjadi pintu gerbang penyelesaian masalah. Ya. Nah itu, nah sekarang saya ingin apa? Seperti tadi saya sampaikan, ini ingin menggambarkan tentang apa namanya, proses atau apa, level-level penerimaan ya. Di kuliah yang lalu saya sudah apa namanya, sudah saya sampaikan tentang ini ya, tentang ini, yaitu lapisan ego ya, lapisan ego. Karena orang itu tidak menerima, itu bisa tidak menerima di sini, di lingkungan, di realitas hidupnya, bisa tidak menerima di sini ya, tubuhnya, bisa pikirannya, bisa perasaannya, bisa keinginannya, bisa akunya ya. Mungkin teman-teman bisa melihat kembali kuliah yang lalu, saya sudah sedikit menyinggung hal ini. Jadi ceritanya begini nih. Jadi di dalam diri kita itu ada nafas yang sejati atau aku spiritual ya, disebut nafas ruhaniyah atau ruh, yang di dalam Al-Quran itu ruh yang wanafaktu fihi min ruhi. Ya, karena ruh itu juga macam-macam gitu.
Ya. Nah, sebenarnya diri sejati kita ini selalu dicahayai, ya, selalu dicahayai oleh cahaya ilahi. Inilah kalau cahaya ilahi bisa apa namanya menerangi nafas kita yang sejati, maka ya kita namanya dapat dapat hidayah, dapat pertolongan. Tapi mengapa cahaya ilahi tidak bisa masuk? Padahal cahaya ilahi itu menerangi terus. Jadi cahaya ilahi itu selalu menerangi. Cuma mengapa dia sering tidak menerangi? Karena dihambat oleh kegelapan ego. Ego ya kalau dalam bahasa psikologi disebut ego atau aku psikologis atau nafas kolbiyah. Ya, jadi ada nafas ruhaniyah itu yang di sini. Ini nafas kolbiyah itu adalah hasil dari persepsi terhadap dunia luar. Itu di sini. Itu membentuk ego kita. Eh, Misalnya nama saya Mustamir itu kan ego aku Mustamir itu kan nggak saya yang buat, itu dibuat oleh bapak dulu. Lalu bapak bilang nama saya Mustamir, ibu bilang begitu, saudara-saudara saya manggil begitu, lingkungannya memanggil begitu, akhirnya ter apa tertulis dengan kuat di ruang diri saya ini bahwa aku Mustamir gitu. Itu ego psikologis yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Ya, nanti lingkungan itu sebenarnya bukan hanya lingkungan di luar ya. Ini juga sebenarnya lingkungan di luar juga lingkungan tubuh. Karena itu lingkungan ini sebenarnya kan bukan diri kita yang sehat, ini masih lingkungan sebenarnya. Ya, ya. Nah, jadi ketika apa ego atau aku psikologis ini jernih, menjernihkan kolbu ya, tadi bisa disebut kolbu ya. Aku psikologis itu kolbu. Ya, ini kolbu itu ego psikologis. Ya, walaupun nanti kalau teman-teman belajar kolbu mungkin sudah pernah ya saya share, saya buat videonya tentang kolbu. Jadi kolbu itu ada namanya solder, ada namanya kolbu itu sendiri, ada yang namanya apa namanya fuad, ada namanya loop. Nah, yang loop itu yang kolbu yang di sini. Nah, itu. Jadi nafas ruhaniyah itu bisa disebut loop atau sir gitu. Itu nafas ruhaniyah. Ya baik. Jadi cahaya ilahi tidak bisa masuk ke sini karena ini gelap. Terjadi apa kekeruhan di dalam aku psikologis. Lah, mengapa dia keruh? Nggak, karena dia apa namanya aku psikologi itu sering menolak. Ya, menolak itu akhirnya kalau ditolak, ditekan, akhirnya ya di situ terus, Wong. Nggak dirilis, ya nggak dikeluarkan, nggak dibersihkan. Akhirnya di situ terus. Makanya sebenarnya nanti yang disebut menerima itu menerima level-level ini ya teman-teman ya. Jadi kita menerima lingkungan, lalu menerima tubuh kita apa adanya, menerima pikiran kita apa adanya, menerima emosi kita apa adanya, menerima keinginan kita apa adanya, dan pada puncaknya menerima aku kita, menerima identitas kita apa adanya. Ya, itu sebenarnya lapisan-lapisan menerima itu di situ itu. Nah, nanti kalau teman-teman tidak menolak, ya, karena kalau menolak berarti teman-teman menolak itu kan nggak menerima. Artinya terjadi penolakan, terjadi guncangan-guncangan energi. Kalau menolak itu kan terjadi guncangan-guncangan energi. Sehingga saya eh, sering merekomendasikan ya kepada klien-klien di Tasawuf Indonesia untuk menerima. Nah, tetapi seringkali eh, atau banyak yang memahami itu yang dimaksud menerima itu menerima yang di sini saja, menerima lingkungan atau menerima objek yang dianggap masalah itu. Seakan-akan kan begitu yang dipahami ya. Padahal yang dimaksud menerima itu menerima ini, menerima aku psikologis kita ini apa adanya. Nah, aku psikologis itu dibentuk oleh ini ya, oleh tubuh, oleh pikiran, oleh emosi, oleh keinginan, oleh aku, oleh rasa aku gitu. Nah, itu
Nah, sehingga saya di dalam kesempatan kali ini ingin merekomendasikan lah ke teman-teman untuk riyadhah menerima tubuh, ya. Riyadhah menerima tubuh kita apa adanya. Ya, semoga nanti saya bisa buat tutorialnya ya tentang menerima tubuh itu. Bagaimana sih menerima tubuh itu? Coba teman-teman ya, eh, masa sih orang sering nanya, masa sih Ustadz orang nggak menerima tubuhnya sendiri? Loh, banyak. Misalnya teman berkaca nih, nah, coba mengambil kaca atau cermin. Lalu teman-teman melihat wajah teman-teman sendiri. Ini salah satu tipsnya ya. Coba teman-teman ambil cermin lalu melihat wajah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman melihat wajah sendiri, teman-teman seneng nggak? Gitu. Mungkin kan ada rasa ketidaknyamanan, misalnya contoh, misalnya saya melihat mata saya sendiri misalnya. Itu mungkin selama ini saya tidak sadar bahwa saya itu sebenarnya tidak menerima mata ini apa adanya sebenarnya. Jadi sebelum, maksudnya begini ya, sebelum menerima masalah, ya, menerima masalah itu kan, ya kalau menurut saya itu ngejlong kalau orang Jawa ya, apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu, kalau orang Jawa itu ngejlong, ngejlong itu maunya ke sana gitu loh. Padahal dia belum bisa di sini gitu. Tapi maunya ngejlong kelas satu matematika tambah-tambahan aja belum bisa kok pengen perkalian itu ngejlong, melompat. Tapi dalam makna melompat karena ego, karena pengen dang cepet malah melompat. Padahal latihan ya sebelum ya sebelum teman-teman bisa menerima masalah. Sebelum tadi saya bilang bahwa pemecahan masalah tepat pada masalahnya. Teman-teman latihan menerima diri dulu. Diri yang egoistik dulu itu diterima. Kalau ini sih, ini suci kalau ini ya. Yang ini suci, nggak perlu diapa-apain sih. Oh, ini tuh suci kok. Yang penting itu menjernihkan ini saja. Rialdo itu sebenarnya di sini loh menjernihkan. Nah, coba tadi saya ulang ya. Teman-teman misalnya bercermin tuh. Kan melihat wajahnya. Coba teman-teman kalau coba detail gitu ya, detail. Cermin tuh. Lihat ini apa ini? Dahi atau batok. Coba rasakan rasanya gimana waktu teman-teman lihat batoknya teman-teman. Ada rasa nggak nyaman nggak? Nah, coba aja dilihat itu. Misalnya ada garis-garis itu teman-teman misalnya, ih, kok ada garis-garisnya sih? Itu kan ada semacam tidak menerima tubuh apa adanya kan? Ya itu nanti begitu ya. Jadi berkaca dulu, berkaca karena wajah ini, anu ya, wajah itu workshop terdepan dari ego itu wajah workshop itu apa namanya tampilan terdepan paling paling depan paling fisik dari ego itu kan wajah kan orang itu egonya tampak di wajahnya makanya kalau kita sholat kan ini wajah tuh wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifah kan ini wajah tuh saya hadapkan wajah padahal sebenarnya kan bukan hanya wajah ini wajah itu tuh saya hadapkan Mas Dika nanti yang nganter Mas Dika nanti ya ulangnya seberapa ya. Jadi ketika teman-teman bilang ini wajah tu wajhiya lillazi fataros samawati itu sebenarnya teman-teman sedang hamba hadapkan aku hamba yang merasa aku ini kepadamu itu sebenarnya maknanya begitu karena wajah itu gitu. Makanya saya rekomendasikan teman untuk ambil cermin lalu lihat wajah itu. Teman-teman menerima nggak wajah teman-teman itu? Bersuka cita nggak dengan realitas wajah yang saat ini di sini kini ya sedang ada ini yang sedang tepat di hadapan atau tepat ada di dalam diri teman-teman itu wajah kan ada yang nggak nyaman sama ya nyun sewu ya ini bukan apa-apaan bukan bermaksud menyinggung perasaan sih enggak kan ada orang nggak nyaman sama alisnya sendiri kan ya lalu dibuat-buat gitu itu kan sebenarnya bisa jadi hal semacam itu kan muncul dari ketidaknyamanan ketidakmenerimaan diri. Nah, coba aja dirasakan itu muncul begitu enggak gitu. Kalau enggak, misalnya enggak kok saya sebenarnya ya sudah menerima apa adanya kok. Ya sudah, berarti itu memang itu terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa begitu, ya ya sudah. Ya sudah. Nah, jadi menerima diri itu sebenarnya kita apa namanya menerima masalah ya. Menerima masalah itu belum bisa
sebelum kita menerima diri. Maka latihannya itu di sini dulu sebenarnya, riadohnya. Ya, jadi saya kalau sama apa, murid-murid saya kan apa selalu saya rekomendasikan saya latih untuk menerima diri, ya, berkaca. Misalnya tadi ya melihat mata atau melihat hidung. Nah, hidung ini kok kita mungkin tidak bisa menerima hidung kita apa adanya. Wah, hidung saya kan harusnya begitu ya, harusnya begini ya. Itu kan harusnya gitu. Itu kan penolakan, penolakan sebenarnya. Itu kalau nggak segera disadari, itu nanti numpuk. Kalau dia numpuk, lalu kita menjadi sangat sulit untuk menerima. Apalagi terus mau menerima masalah, mau menerima diri kita saja. Kita itu kadang-kadang nggak bisa atau apa terjebak di dalam penolakan terhadap diri. Lalu kita mau menerima yang di luar diri itu kan berat, lebih berat. Wong yang nyata-nyata kita miliki, yang ada di sekitar kita aja kita itu belum bisa menerima. Ya. Nanti ya kalau apa teman-teman Riyadho bener-bener latihan menerima diri, itu nanti menerima istri ya nanti bisa apa adanya. Sudah terlatih itu. Menerima anak apa adanya, menerima mertua apa adanya, menerima ya begitu nanti jadi mudah menerima, tapi latihannya begitu. Menerima. Ya ini nanti misalnya teman-teman nih melihat cermin, coba teman-teman rasakan betul, dirasakan. Aku bisa menerima hidung saya enggak ya ini? Ya, aku bisa menerima apa namanya mata ini enggak ya? Nah ini langkah-langkah penting di dalam apa namanya di dalam penerimaan. Pertama menerima diri, menerima tubuh ya yang gampang lah gitu. Ini yang gampang gitu. Yang gampang, gampang itu artinya ketok. Oh ini kan hidung, coba dirasakan. Kita kadang-kadang apa merasakan atau ketika melihat hidung kita sendiri kita kadang-kadang nggak nyaman. Ya berarti kita sedang menolak diri ya. Sedang menolak diri atau menolak ini loh, yang ini jasad dan kolbu kita sendiri. Jangan dimaknain diri yang sejati loh ya. Itu diri kita yang jasad kolbu itu. Maksudnya itu di situ. Nanti teman-teman setelah latihan real tuh menerima diri, menerima tubuh, ya nanti kan wajah, jangan cermin ya. Nanti teman-teman bisa lihat tangan, bisa lihat apa namanya rasa di leher gitu. Kadang-kadang kan kita ada ketidaknyamanan di sini, lalu ada semacam penolakan terhadap leher. Jadi kita leher itu terus kita marahin gitu, marah ke leher, marah ke dada, marah ke jantung, marah jadi itu. Jadi eh, kita itu sering marah kepada diri, lalu kita ekspresikan marah ke orang. Jadi orang itu kalau mudah marah di luar, sebenarnya dia sedang marah pada dirinya. Itu sebenarnya. Jadi kalau orang itu marah-marah di luar, suka marah-marah di luar itu sebenarnya memang ada api kemarahan di dalam dirinya. Lalu nanti tahap berikutnya menerima pikiran. Nah, ini yang kadang-kadang eh, sebenarnya ya tidak. Kalau dibilang sulit itu ya enggak ya. Cuma kadang-kadang plesetannya banyak. Jadi kepleset itu loh kita itu ya. Jadi menerima pikiran. Menerima pikiran itu. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya ingin mumpung saya ingat ini. Menerima itu tanpa usaha. Yang harus berusaha itu menolak. Nah, kalau menolak itu tanpa usaha. Kalau menerima itu tanpa usaha. Maka kalau saya pas apa membimbing gitu secara apa namanya, secara langsung, secara privat kepada seseorang, misalnya coba Bu terima ya, terima diri apa adanya. Atau awalnya biasanya kalau kesulitan saya awali dari tubuh dulu. Apa yang Ibu rasakan terhadap hidung Ibu? Ada nggak rasa penolakan? Nah, kalau ini wajahnya berkerut, berarti itu sedang berusaha menerima dan tidak mungkin bisa. Karena menerima itu harus melepas usaha. Jadi menerima itu tanpa usaha. Wong menerima kok. Menerima itu pasif, nggak ada usahanya. Makanya kalau berusaha menerima pasti gagal. Jadi nggak ada istilah belajar menerima itu, wah itu jebakan itu. Karena kalau belajar itu aktif, berusaha itu aktif. Padahal menerima itu menjadi kita bersedia menjadi objeknya Allah itu. Jadi nggak usah aktif. Jadi berusaha menerima itu pasti tidak bisa menerima. Kalau orang berusaha menerima, akhirnya nggak bisa. Itu kayak kalau saya gambarin gini.
Kalau orang berusaha tidur, dia nggak tidur. Karena berusaha tidur. Nah, apalagi misalnya belajar tidur. Ya saya sering guyon, guyon aja ya. Mungkin ya jangan kadang-kadang saya harus berhati-hati karena kadang-kadang ucapan seperti itu ya tidak nyaman bagi klien ya. Tapi saya biasanya guyon begini ya sambil guyon itu. Anak kecil itu kan nggak pernah belajar tidur, kan bisa tidur. Jadi tidur itu sebenarnya nggak usah belajar loh. Tidur kok belajar? Ya kan sudah dari sononya bisa. Ya, jadi menerima itu sebenarnya sama ya teman-teman. Ya. Menerima itu melepas semua usaha. Menerima itu tanpa usaha. Menerima itu tanpa keaktifan. Menerima itu ya menerima pasif gitu. Nah itu biasanya tampak di wajah, biasanya berkerut-kerut gitu. Jadi kalau pas misalnya apa saya bimbing untuk menerima gitu, terus wajahnya ternyata nah, ada kerutan di sini. Nah itu berarti masih berusaha menerima. Lah itu kadang-kadang itu apa ya kepelesetnya itu di situ itu loh. Apa jalan yang licin itu di situ. Karena teman-teman itu karena kita itu kebanyakan kita itu yang dimaksud menerima itu berusaha menerima itu. Menerima itu harus dengan usaha. Padahal menerima itu melepas semua usaha. Jadi nanti cirinya itu di tubuh ya. Paling gampang melihat kita ini menerima apa tidak itu di tubuh. Kalau tubuh rileks ya, tubuh rileks. Nah, makanya saya itu kalau di apa di HP saya itu begini, hmm, ini teman-teman yang bisa lihat ini HP saya. HP saya itu di apa namanya ya, di depannya itu saya tulisi, di sini saya tulisi ini, saya tulisi apa, rilekskan wajah, sadari pernafasan, menerima. Ya, wajahnya yang rileks gitu. Jadi menerima kok wajahnya berkerut, menerima kok tangannya menggenggam kuat, ada kontraksi otot di wajah, ada kontraksi otot di tangan, ada kontraksi otot di leher, biar berarti belum menerima. Karena menerima itu tubuh pasti rileks, itu pasti. Ya, jadi rileks, wajahnya rileks gitu. Baru nanti terus menerima otomatis. Jadi menerima itu otomatis ya, nggak ada usahanya. Yang sering terjebak di situ. Jadi, saya berusaha, Ustadz saya sudah berusaha menerima. Wah itu terjebak itu. Jadi kalau sudah saya belajar menerima, saya berusaha menerima. Nah itu terjebak di dalam apa namanya ego lagi. Dia terjebak di dalam egonya lagi karena berusaha itu kan ego. Nah, padahal menerima itu mengendorkan ego. Menerima itu kan mengendorkan ego kan gelem. Mau itu kan berarti mengendorkan ego. Kalau menolak itu ego. Makanya saya sering apa guyon tapi maton. Yang perlu latihan itu menolak. Itu perlu latihan. Kalau apa namanya menerima nggak perlu latihan. Karena menerima itu keadaan pasif, ya, keadaan ego yang pasif. Nah, biasanya lalu latihannya itu, ya kalau saya sebut latihan ya, ini sebenarnya nggak usah latihan. Itu ciri-cirinya orang kalau sudah menerima itu ini, apa wajahnya rileks, tangan rileks. Makanya saya sering sampaikan ke apa ke klien-klien gitu atau ke teman-teman gitu. Latihan dulu merilekskan tubuh. Nah, sebenarnya nggak usah latihan karena rileks itu bawaan sebenarnya. Ya coba ini karena kita sedang berdialog ini kadang-kadang terpaksa saya menggunakan kata itu ya. Jadi menerima itu pertama rileks tubuhnya. Jadi rileks. Nah, wajah rileks, tangan rileks, dada rileks dirasakan. Nah, biasanya karena saking seringnya menolak itu jadi lali menerima, jadi lupa. Lupa itu kan berarti dulu pernah bisa gitu. Makanya saya sebut lupa aja lah. Lupa cara lupa menerima. Nah, itu saya suruh rilekskan wajah, rilekskan ini, rilekskan ini. Itu biasanya ketika tubuh bisa rileks, lalu secara otomatis itu kita bisa menerima. Sehingga relaksasi sering sering menjadi apa namanya stimulus ya yang mempermudah gitu dalam proses penerimaan itu rileks. Nah, makanya terus mengapa kalau di tasawuf Indonesia itu pernafasan itu menjadi apa namanya menjadi hal yang sangat penting untuk dihayati karena memang pernafasan itu cara paling
dekat dengan kita ya, paling efektif bahkan saya berani bilang begitu untuk rileks. Jadi orang menerima apa zikir nafas itu sebenarnya ya proses penerimaan untuk melampaui ini semua tadi. Ya. Ya gitu saya kira teman-teman ya. Jadi pertama kita menerima tubuh, lalu menerima pikiran apa adanya, menerima emosi, menerima keinginan. Nanti pada akhirnya kita menerima aku. Ya saya kira demikian. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.